Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, melawan para Khabib Dobolowi bukanlah mencari kesalahan orang lain. Ini wis wayahe wong waras ojo ngalah. Sudah saatnya kita yang memiliki akal sehat untuk tidak mengalah, untuk tidak diam melihat arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi yang menyesatkan umat. Kalau kita tidak mengkanter, tidak melawan mereka, real sudah menimbulkan sebuah struktur sosial mukibin pekok yang taklid buta kepada mereka, menganggap apa yang dilakukan dan diucapkan para Khabib Dobolowi sebagai sebuah kebenaran. Dan ini baik secara ajaran agama tentulah tidak baik, apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Para Khabib sama saja mereka ajarannya rasis. Berbeda peran dari Khabib satu dengan Khabib lainnya dalam sebuah tim gerakan politik sosial keagamaan. Kita ambil contoh sekelas Quraisy Shihab saja, seorang doktor, ketika sudah bicara sejarah Nusantara, membelokkannya menjadi Ba'alawisasi. Kalau Lutfi bin Yahya sudah terbongkar semua kebohongan baik ajaran maupun perilaku yang secara vulgar merusak sejarah NU, merusak sejarah Mataram, meskipun mulutnya seolah-olah selalu mengkampanyekan tentang persatuan. Tapi lihatlah para mukibin pekoknya taklid buta kepada Lutfi bin Yahya, menganggap seolah-olah Lutfi sebagai sumber sebuah kebenaran. Taufik Segaf mulutnya selalu merendahkan pribumi, selalu merendahkan ulama-ulama Nusantara, terutama yang tergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Rizik Syihab mulutnya selalu menghina terhadap tokoh-tokoh nasional. Seluruh presiden dicaci maki oleh mulutnya Rizik Syihab. Sistem pemerintahan yang sudah kita sepakati bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, dianggap salah oleh mulut Rizik Syihab. Dia mengkampanyekan Indonesia bersyariah. Bahkan secara pribadi Rizik Syihab membuat struktur organisasi FPI yang dalam istilah Gus Dur teroris lokal. Meskipun sudah dibubarkan di era Jokowi, tapi estafeta gerakan itu dilanjutkan oleh menantunya Hanif dengan membentuk FPI baru. Lalu akal waras mana kita sebagai bangsa Indonesia untuk membiarkan kejahatan-kejahatan para Khabib Dobolowi mengotori bumi Nusantara? Jadi kalau kita membongkar kejahatan-kejahatan para Khabib Dobolowi yang terstruktur, sistematis dan masif, bukan sedang ghibah, bukan sedang ngerasani, bukan sedang mencari-cari kesalahan orang, tetapi ini kejahatan yang dipublis, dilakukan secara masif, maka kita pun harus mengkritisi
dan melawan secara publis juga dengan gerakan-gerakan yang sistematis. Bukan diam 1000 bahasa sebagai generasi yang pengecut melihat kenyataan para Khabib Dobolowi arogan mengajarkan khurafat dan kesesatan di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sudah saatnya pula bagi aparatur pemerintah untuk melihat ini sebagai sebuah problematika bangsa, lalu mengambil kebijakan dengan pembubaran Rabithah Alawiyah. Karena disinilah salah satu titik krusial para Khabib Dobolowi ditetapkan secara sepihak oleh organisasi non-pemerintahan, di framing seolah-olah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa dasar kebenaran apapun. Jurnal-jurnal kajian keilmuan secara gamblang dan terbuka sudah menunjukkan bahwa para Khabib Dobolowi mustahil sebagai dzurriyyatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebagai orang Arab pun bukan. Melihat kenyataan kebenaran terkuaknya kebusukan klan Ba'alwi saat ini, sekali lagi tidak saatnya kita untuk diam, saatnya kita untuk melawan, berani mengatakan kebenaran agar Nusantara tidak dikotori oleh arogansi dan supremasi para Khabib Dobolowi. Terhadap para mukibin, bukalah mata kalian, khususnya persoalan diskursus nasab. Ini bagian daripada membangun keluhuran Nusantara, keluhuran agama, keluhuran budaya dari warisan leluhur kita. Hentikan berkiblat dan mengikuti para Khabib Dobolowi. Untuk para Khabib Dobolowi, saatnya kalian bertobat, mintalah maaf kepada bangsa Indonesia atas kelakuan konyol kalian selama ini. Bertobatlah, tidak lagi membangga-banggakan nasab palsu kalian. Bersyukurlah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup di zaman yang penuh rahmat. Terkuaknya kebenaran, bukan lalu justru menyalahkan pribumi yang pada hari ini sedang melakukan pelurusan sejarah Nusantara. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.